Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini kita ada di episode ke-7 dari seri tips menulis novel. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana membuat dialog yang natural dan bermakna untuk menghidupkan cerita yang kalian tulis. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like video ini, komentar, share, dan ya kalian bisa tulis di kolom komentar dialog seperti apa yang menjadi favorit kalian di novel yang pernah kalian baca atau sedang kalian tulis ya. Oke, sekarang saya akan bahas kenapa sih dialog dalam cerita itu penting banget ya. Karena dialog ini bukan hanya sekedar percakapan antara karakter ya, tapi juga alat penting untuk mengungkap kepribadian dari si karakter, membangun konflik, dan menggerakkan plot, jadi bikin plot itu maju gitu ya. Tetapi hati-hati ya, dialog itu jangan sampai terasa kaku dan terlalu dibuat-buat, karena hal itu dapat merusak suasana cerita. Oleh karena itu penting untuk membuat dialog yang natural, yang alami, yang sesuai ya, tapi tetap bermakna ya, nggak cuman asal-asalan percakapan. Baiklah, tip membuat dialog yang natural itu, yang pertama, kenali karakternya. Jadi sesuaikan dengan karakter. Kalau profesor ya ngomongnya kayak profesor, kalau remaja ya ngomongnya kayak remaja. Nggak mungkin ya, profesor gitu aneh di dalam sidang juga kan, nggak mungkin ya bro gitu. Biasanya mereka agak formal gitu ya. Dan sehari-hari juga yang nggak terlalu ya sesuai usianya lah, sesuai profesinya juga, sesuai lingkungannya juga. Jadi disesuaikan banget dengan karakter yang kalian buat. Yang kedua, gunakan bahasa sesuai dengan setting. Tadi juga udah disinggung sih sebenarnya, tapi ini lebih tegas lagi ya. Jadi teman-teman tuh kalau lagi nulis sesuaikan dengan latarnya, latar tempat ya, misalnya di Betawi, ya di Betawi itu di Jakarta. Saya ada logat-logat Betawinya. Di Indonesia Timur mungkin pakai sasu pulang. Nah, kalau buku saya jadi sapu buku. Nah, beda ya. Itu bisa dimasukkan ke percakapan atau di dialog. Juga misalnya ketika latar waktunya berbeda, tahun lampau gitu atau tahun Belanda, nah, harus sesuaikan juga dialognya ya. Mungkin kata-kata seperti Anda yang belum ada tahun milenial, tahun kesini-sini zaman modern, ya jangan dimasukkan ke percakapan di tahun masa lampau ya. Kemudian lagi buat dialog yang pendek tapi padat. Dialognya tuh singkat-singkat aja, to the point tapi padat ya, kecuali lagi menjelaskan sesuatu. Terus show, don't tell ya. Sekali lagi misalnya jangan dialognya jadi aku lagi marah nih, tapi kita langsung gunakan kalimat yang lebih lebih kuat ya. Jadi gitu ya yang namanya kebenaran. Nah, gitu ya. Jangan aku lagi marah, ternyata aku ditipu. Nah, itu kan showing, telling ya. Tapi showing sambil marah gitu ya juga. Terus kalimatnya juga bedakan. Yang kelima, gunakan subtext untuk membangun ketegangan. Jadi selain teks-teks yang umum, biasanya juga ada yang tersirat ya, selain yang tersurat. Nah, itu biasanya jauh lebih kuat. Misalnya, aku yakin kau tidak akan mengecewakan aku lagi, kata seorang bos. Maksudnya tuh dia sebenarnya kecewa, tapi dia nggak mengatakan itu. Jadi akhirnya dia pakai gaya bahasa yang tersirat, bolak-balik. Ya, yang keenam, tambahkan aksi untuk menghidupkan dialog. Biasanya setelah dialog ada dialog tak dialog ya. Nah itu biasanya ditambahin aksinya sedang apa, misalnya padukan dialognya tadi ya, misalnya aku tidak percaya kau melakukan ini, katanya sambil mengepaskan kursi ke belakang. Artinya dia benar-benar marah dan nggak percaya ya. Jadi tambahkan hal-hal yang paling sering salah dilakukan oleh penulis, terutama penulis pemula ya, pemula. Misalnya umumnya dalam menulis dialog itu adalah satu, terlalu banyak small talk gitu loh, yang cicet-cicet gitu. Hai juga, apa kabar? Baik, kamu? Ya baik juga, gitu-gitu. Sana enggak, kamu enggak. Kalau gitu aku ikut, boleh, iya, gitu-gitu, pendek-pendek tapi kayaknya nggak ada isinya ya, cuman cicat-cicat aja.
Terus dalam dialog itu terlalu sering nyebut nama, misalnya kita kesana yuk Benny, kamu mau ikut ke Ben, kamu ini nggak Mbak, itu di dalam dialog kelihatan nggak natural ya, jarang gitu, sambil terus-terusan nyebut nama, paling sekali-kali ketika di awal ya untuk menarik perhatian atau memanggil. Yang ketiga, jangan terlalu banyak pesan yang ingin disampaikan tapi nggak ada hubungan dengan alur, nggak ada manfaatnya lah di dialog itu, apalagi kalau ngobrolnya sana kemari, jadi itu bisa diedit, bisa dikurang-kurangin. Yang keempat, dialog yang terlalu formal. Nah ini juga sering ganggu ya. Teman-teman suka baca nggak kalau pas baca ini kok aneh, remaja gitu, konteksnya tuh kekinian, gaul, tapi ngomongnya tuh terlalu baku, apalagi sama-sama cowok misalnya ngomongnya aku, engkau gitu ya. Ya jangan ya, itu kalau buat bahasa di narasi boleh ya baku, tapi kalau pas percakapan, dialog itu lakukan yang lebih natural ya, lebih alami, itu harus kalian tulis. Nah teman-teman, beberapa contoh akan saya lihatkan di sini. Dari satu nih, Pride and Prejudice dari Jane Austen ya, pasti udah pada pernah bacakan ya. Terus yang kedua ini Harry Potter dan The Philosopher's Stone dari J.K. Rowling ya, buku Harry Potter yang pertama, ini dialognya. Dan yang ketiga The Fault in Our Stars dari John Green, ini dialognya. Kalian pelajari ya, lihat kan bagaimana betapa dialog ini berisi gitu. Yang Pride and Prejudice itu memperkenalkan tema utama, yang J.K. Rowling membawa perubahan besar, jadi menyentak gitu ya tentang diri si Harry-nya. Terus yang ketiga The Fall itu menggambarkan hubungan karakter dan emosi ya, jadi ada emosi. Teman-teman harus coba terus-terus bagaimana dialog yang seperti ini. Nah berikutnya teman-teman, giliran teman-teman menuliskan dialog yang ingin kalian tulis di novel kalian ya. Boleh tanya ini oke nggak, atau kita diskusi lah, atau kutipan dialog yang kalian suka. Terus sekali lagi teman-teman harus ingat tadi poin-poinnya, jangan sampai lupa ya, nanti lupa. Yang pertama, kenali karakter ya, karakter kalian kayak apa. Yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai dengan setting, latar, waktu maupun tempat. Yang ketiga, buat dialog pendek dan padat ya. Yang keempat, tunjukkan atau show don't tell. Dan yang kelima, gunakan subtext atau hal-hal yang tidak tersurat tapi tersirat untuk membuat dialog kita itu berisi. Yang keenam, tambahkan aksi pada bagian tak dialog ya. Gitu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya pada paham dan sekarang semakin mahir membuat dialog. Kak, gimana kalau dialognya dalam bahasa Inggris tapi kita tulisnya dalam bahasa Indonesia? Apa-apa, kasih aja pengantar. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, gitu aja, nanti pembaca juga tahu, oh ini maksudnya dalam bahasa Inggris ya. Lalu diselipkan aja kata-kata yang, kalau kalian nggak terlalu paham bahasa Inggris, selipkan aja kata-kata yang yang umum lah untuk di dalam penggunaan percakapan yang kalian kuasai ya, jangan sama sekali nggak ada bahasa Inggrisnya. Ya gitu aja dari saya, mudah-mudahan teman-teman kali ini tetap semangat, dan kalau ada suara-suara di latar belakang itu karena ini siang-siang biasanya malam. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.